Setiap ritme kehidupan kami memuliakan-Mu, seperti pujian ini yang kami sampaikan, lantunkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Semua pelayan Tuhan hari ini yang melayani Minggu 28 November 2021, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai dalam kerendahan hati untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa, menyambut firman-Mu, dan Allah berfirman, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saya baca Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, saya pernah ditanya oleh orang Muslim. Dia bilang begini, di dalam Kristen ada enggak puasa? Berpuasa enggak orang Kristen? Lalu saya jawab, bukan cuma ada, warna jenis puasa orang Kristen itu lebih banyak dari orang Muslim. Nah, contoh puasa Esther, puasa Yesus 40 hari 40 malam, puasanya Daniel, ya, puasanya Daniel hanya sayur-sayur begitu. Jadi dari ayat yang kita sudah baca, ayat 21 itu, bahwa orang Kristen memiliki tatanan ibadah salah satunya puasa. Maka Yesus bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau di situ, tapi saya mau mengajak kita untuk melihat
peristiwa yang dialami oleh seseorang. Saya tidak sebutkan seorang ibu karena konteks ini tidak menyebutkan apakah dia perempuan ataukah laki-laki, orang tua atau wali dari si sakit ayam ini. Kalau bahasa sekarang disebut epilepsi, begitu ya. Nah, tentunya haleluya, orang ini datang karena ada beban. Ya, jadi begini, entahkah dia walinya, entahkah orang tua dari si anak ini atau yang sakit ini, ya, karena disebutkan anakku di situ, wali dari si anak ini atau orang tua dari si anak ini, haleluya, dia datang karena ada beban. Beban itu karena dia dibebani. Apa yang membebani? Sakit penyakit. Jadi mungkin dia harusnya bekerja katakanlah 8 jam sehari, tapi karena dia fokus untuk menjaga anaknya ini, akhirnya dia tidak bekerja. Itu yang saya katakan, orang tua atau wali si anak yang penyakit ayam ini, dia terbeban kepada anaknya karena dibebani. Begitu ya, mengerti ya. Jadi contohnya begini, saya lapar karena saya tidak makan. Jadi ada kebutuhan si orang tua anak ini karena ada sebabnya. Nah, kebutuhan itu adalah akibat dari sebab. Begitu. Jadi saya makan itu akibat karena saya lapar. Saya lapar itu karena sebab tidak makan. Begitu ya. Nah, orang ini pun seperti itu. Jadi dia karena dibebani, maka dia bawa kepada Yesus. Nah, yang menjadi seriusnya perenungan saya, luar biasanya si orang tua ini, dia tidak bawa ke tabib lain. Nah, saya mau katakan begini, jemaat Tuhan, ketika kita ada masalah, ada beban, karena dibebani oleh beban, jangan pergi kepada kekuatan. Ya, berapa banyak orang Kristen seperti ini? Aku punya uang kok. Saya kenal toko-toko itu banyak, tidak berseri uang. Jadi ketika dia punya persoalan, dia malah bilang begini, gereja taunya apa buat nolong saya? Pendeta bisanya apa buat nolong saya? Haleluya. Kapan itu ya? Kalau tidak salah, antara 5 tahun yang lalu orang tersebut sudah meninggal. Kalau tidak salah 5 ke atas, 10 ke bawah tahun lalu. Jadi persis seperti yang saya katakan itu, dia banyak hutang. Ya, usahanya kolaps, usaha snack itu, jadi dia borong snack berbagai jenis, nanti di drop. Jadi dia itu agen, begitulah ya. Haleluya. Truknya banyak, ya. Lalu sudah kolaps semua, gudangnya, mobilnya, dan rumahnya semua buat nutup utang. Belum cukup, utangnya masih banyak di bawah. Lalu istrinya ngajak datang ke gereja, ke tempat ini. Begitu dia
memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia ada beban karena dibebani utang. Sebabnya apa? Sebabnya usaha yang membuat dia berbuat. Lalu dia berkata, gereja bisa tolong apa? Bisa buat apa? Ratusan juta, hampir 1 M dia punya uang. Bayangkan sampai di sini beban besar sekali. Lalu dia bilang, pendeta bisa buat apa sama Tuhan? Saya mau katakan, betul, gereja tidak bisa berbuat apa-apa, pendeta tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang dilayani oleh pendeta itu yang bisa berbuat apa-apa. Jadi saya kagumnya kepada wali atau orang tua anak yang sakit ayam ini, dia putuskan dalam hidupnya membawa persoalannya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak kita, entah itu persoalan kecil besar, sama sebenarnya. 1 juta, 1 miliar sama. Ya, momennya sama. Haleluya. Lalu ketika persoalan itu, saya contohkan masalah uang misalkan, kita mulai elus-elus persoalan itu, kita mulai utang-atik persoalan itu. Ini yang salah. Semakin kita utang-atik persoalan itu, semakin kita remuk begini persoalan itu semakin menyiksa kita. Haleluya. Iya. Tapi semakin cepat kita bawa persoalan itu yang membebani kita kepada Tuhan Yesus, Yesus akan selesai. Kenapa saya katakan si bapak ini atau si orang tua dari si sakit ayam ini, dia utak-atik masalahnya. Dia nggak bawa langsung ke Yesus kan, ke murid-muridnya. Ya bolehlah katakan karena Yesus terlalu sibuk, mungkin begitu ya. Tapi saya percaya dia coba utak-atik. Ngapain sulit-sulit kalau bisa murid? Ngapain saya harus bekerja keras? Saya utak-atik dulu lah. Begitu kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata begini. Semakin lama kita serahkan masalah itu kepada Tuhan, semakin lama selesai. Tapi semakin cepat kita serahkan kepada Tuhan, semakin cepat selesai. Ingat, masalah orang tua ini, anaknya berisiko. Alkitab berkata, tiba-tiba begitu ada nyala api yang besar, mungkin saya tidak tahu, saya gambarkan zaman sekarang, ada tetangganya lagi bakar sampah, terus api itu membesar, tiba-tiba begitu ayam itu datang, dia masuk ke api itu. Jadi betapa hebatnya orang tuanya menjaga, yang harusnya dia bekerja mendatangkan uang, tapi habis waktunya menjaga anaknya. Dia lihat sungai, air, danau, tiba-tiba nyemplung. Haleluya. Di kampung saya dulu ada yang sakit air seperti ini. Jadi begitu dia sakit, dia kecok-kecok. Itu salah satu. Yang kedua, terakhir tetangga orang yang di kampung saya ini, dia nyemplung ke kali. Kalinya itu 10 meter. Akhirnya dia mati. Dicari-cari oleh tim SAR 20 meter. Hilir. Sungai itu ditemukan. Karena apa? Dia sakit ayam. Jadi sangat mengganggu bagi ekonomi bapak ini, ekonomi orang tua ini. Maka dia
kerjain dulu lah, gitu dong. Nah, motor, nanti aja dan. Kan orang Indonesia begitu. Sebelum bodor motornya, blok gitu berhenti, pakai saja dulu. Haleluya. Tapi kalau udah bodor, blok berhenti gitu, rusak toh motornya. Orang Indonesia kan begitu. Nah, kita juga begitu dalam masalah. Masih bisa di tangan sendiri, tangan itu. Padahal Tuhan bilang begitu. Hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah, marilah kepadaku. Aku memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kau masak. Kuk yang kau masak itu ringan. Haleluya. Jadi saudaraku, berapa banyak kita di dalam hidup ini ketika kita punya masalah karena keterbebanan, sebab dibebani, ya, lalu kita mulai utak-atik masalah kita, bukannya rampung malah tambah sulit. Kemudian, haleluya, untungnya Yesus sangat sayang kepada orang ini. Bawa anak itu ke sini, dibawa, iblis keluar. Jadi di sini kita tahu belajar sakit ayam bukan serta-merta hanya faktor penyakit, tapi sakit ayam yang disebutkan di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan 21 ini ditunggangi oleh setan. Maka Yesus usir itu setan, langsung keluar dan anak itu sembuh. Haleluya. Di sini ada pelajaran penting bagi kita. Hati-hati, masalah kita sering, baik itu kecil besar, seringkali ditunggangi oleh setan. Iya. Contoh. Si suami sukanya aduk, begitu pakai lempar ke tempat tidur. Si istri, kalau lihat seperti ini, mendidih hatinya. Salah enggak? Enggak salah. Saya juga begitu. Saya itu teliti. Kunci saya taruh di satu tempat. Kunci kan itu mudah sebenarnya. Tapi ibu gembala, kalau kunci itu asal taruh di mana saja. Jadi ketika kita butuh kunci itu, bingung nyarinya. Nah, sampai di situ enggak. Ayah sakit penyakit enggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ada iblis menungganginya. Bagaimana cara iblis menungganginya? Haleluya. Kunci yang tadinya di satu tempat, akhirnya kita timbul emosi. Nah, sudah di sini iblisnya berperan. Jadi sebelum iblis menunggangi dan peran iblis lebih besar, serahkan masalah kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ingat, iblis itu kan ngintip. 1 Petrus bilang apa? Iblis berkeliling. Jadi dia lewat juga ke bidik kamu kiri, berkeliling tuh, ya, keliling. Dia keliling juga ya, ke Kedung Pring. Ya, dia keliling juga ke Gria Mandala Tamu. Keliling juga. Jadi blok ini perumahan blok keliling. Karena kerjanya iblis. Siapa yang bisa ditelan. Maka sebelum iblis mendapat tempat di atas, hal yang kecil itu, persoalan yang kecil, selesaikan. Supaya apa? Supaya iblis tidak mengambil keuntungan. Kan iblis selalu mengambil keuntungan. Bohong kalau iblis itu memberi kepada kita. Bohong. Ya, bohong. Iblis itu gak ada yang diberi kepada kita. Dia hanya mindai
kita ditaruh di depan. Udah habis kita habis berkat mereka. Anak keturunan kita kekurangan. Kita nggak saat ini makmur, tapi anak cucu kita berkekurangan. Jadi jangan pernah sekali-kali pergi ke dukun, ke paranormal dan lain sebagainya. Saya mau katakan, jangan berikan tempat kepada iblis. Persoalan sekecil apapun selesaikan. Bukankah Alkitab berkata, jangan sampai pada matahari amarahmu engkau selesaikan. Jadi, kalau kita suami istri lagi jengkel-jengkelan, kita dengan tetangga kita jengkel-jengkelan, misalkan sudah jam 5, cepat-cepat beresin. Nanti jam 6 mati matahari, cepat-cepat beresin. Kira-kira begitu. Supaya iblis tidak mengambil bagian, supaya iblis tidak mengambil kesempatan. Karena iblis itu licik, bukan pintar, licik dia. Mencari tempat di mana yang bisa dia masuk. Enggak ada pun jalan, dia buka jalan. Dia bikin sendiri. Nah, coba perhatikan di dalam ayat yang sudah kita baca. Dengan keras Yesus menegur iblis. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi sakit ayam itu tidak menular, tapi sakit ayamnya si anak ini ditunggangi setan, sehingga ketika dia lihat api, ada dorongan setan itu mendorong dia untuk masuk ke api. Di situ. Haleluya. Semua orang punya penyakit, saudara. Semua orang punya penyakit. Tapi penyakit itu parah apa enggak? Semua orang bisa dipakai iblis. Tapi apakah orang itu kuat di dalam Tuhan apa enggak? Jadi maka dari itu kita hati-hati. Pada kesempatan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Lalu yang berikutnya, saudara, jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Haleluya. Saya sudah alami ini, saudara. Berpuasa. Perhatikan baik-baik. Ini ada kejadian di sekolah Alkitab. Laki-lakinya jelek, Pak. Maaf bagi kaum Hawa, bagi kaum Adam, jelek dia. Tapi karena dia hatinya tertuju kepada seorang wanita, dia doakan. Kan kita di sekolah itu ada denah kursi itu, jadi kita tidak boleh pindah, sembarang pindah. Sudah ada tempat untuk kita sendiri selama 9 bulan. Begitu. Nah, jadi guru tahu nama-nama itu yang ngajar. Nah, di sana siswa dan siswi, mahasiswa nggak bisa ketemuan, ngomong-ngomongan nggak bisa. Ada namanya hukum Torah. Jadi kalau ketahuan ngomong-ngomongan sama Beji Boys atau staff di sana, dihukum dia. Nah, begitu si cowok ini dia tertarik hatinya kepada perempuan itu, dia cari di denah itu siapa namanya. Ada namanya kan? Ini namanya. Lalu kursi itu nomor sekian. Dia tiap malam doakan itu kursi. Dia puasai. Perhatikan. Saya mau katakan begini. Kuasa Tuhan di dalam doa puasa itu. Dia doa juga puasai. Benar sudah. Begitu penamatan. Haleluya. Saudara, masing-masing pergi ke tempat praktek. Sudah jauh-jauh. Tapi di tempat praktek pun dia puasai. Apa yang terjadi? Suatu waktu momen tertentu dipanggil oleh Tuhan, dipertemukan dalam satu acara, dan si wanita ini yang menolak terus-menerus karena
karena satu keadaan hatinya lunak. Saya percaya itu bukan karena kepiawaian laki-laki, tapi karena kegigihannya berdoa dan berpuasa. Haleluya. Ada bagian-bagian yang tidak dapat diselesaikan oleh doa dalam hidup. Kita perlu puasa. Haleluya. Mencari tanah lokasi gereja ini, saya puasa. Ada namanya Bapak Nabino, nunjuk tanah ini. Sudah ditunjuk. Tak dulu deh. Saya bilang, berdoa dulu. Saya berdoa dan berpuasa. Tuhan bilang, disitulah waktu. Lalu kita bayar. Haleluya. Jadi kita perlu berdoa dan berpuasa. Ini pengajaran Yesus kepada kita. Jenis ini tidak dapat dilakukan kecuali doa dan puasa. Haleluya. Ingat jemaat Tuhan. Ingat khotbah ini. Kalau rasa berat, ingat Yesus pernah berkata, persoalan ini, jenis persoalan ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Coba ambil waktu berdoa dan berpuasa. Inti berdoa dan berpuasa itu adalah begini. Yesaya berkata, kita menanggalkan kelaliman kita, kemunafikan kita, keakuan kita, keegoan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mengenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Lalu kemudian kita mengenal Dia dan kita menggumuli apa yang perlu kita lakukan. Itu inti puasa. Bukan hanya sekedar supaya Tuhan tolong saya dapat ini, bukan. Tapi Tuhan ingin ada sesuatu yang mau kita tanggalkan yang Tuhan tidak suka, sehingga kita sampai kepada jawabannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya tuntut bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk jemaat. Angkat 8 November. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Jemaatmu membutuhkan Engkau. Ada banyak di dalam hidup mereka. Ada beberapa di dalam hidup mereka yang mereka tidak dapat kerjakan dengan ibadah yang lain, tapi mereka perlu berdoa dan berpuasa. Hamba Tuhan sampaikan itu, biarlah Tuhan bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan jemaat, tolonglah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan untuk rumah, pergumulan untuk keturunan, pergumulan untuk usaha, pergumulan untuk omset, pergumulan untuk sosial, pergumulan untuk pekerjaan, pergumulan untuk peningkatan segala sesuatu, pergumulan untuk studi, pergumulan untuk anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama memohon ini kepada ampuni salah dan dosa. Kami izinkan Tuhan mengoreksi kami melalui firman. Ada bagian-bagian yang kami tidak lakukan mungkin. Engkau menghendaki kami berpuasa dalam nama Yesus. Kami lakukan itu untuk menanggalkan kelaliman kami dan mengenakan Kristus dan sampai kepada jawaban itu nantinya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.